macem aja kamu, ketakutan gak jelas. Ya karena kita nggak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waktu Senggang Channel. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang alur cerita dari film dalam negeri. Film horor yang telah lama ditunggu, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Film yang merupakan sequel dari Pengabdi Setan 1. Film ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta film tanah air karena masih disutradarai oleh Joko Anwar. Film Pengabdi Setan 2 Communion masih dibintangi oleh pemain dari Pengabdi Setan 1, yaitu Tara Basro sebagai Rini, Andy Arfian sebagai Tony, Nasar Anus sebagai Bondi, dan ada tambahan lagi yaitu Ratu Felicia sebagai Tari, Fatih Unrus sebagai Ari, dan Jordi Pranata sebagai Dino. Tentu saja masih ada Bapak di Pengabdi Setan 2 ini. Film ini berawal dari kepindahan Rini dan keluarganya ke rusun 13 rantai di pinggiran kota. Kepindahan mereka dari rumah lamanya tidak lain karena tragedi mencekam yang terjadi pada saat itu antara ibu dan adik paling terakhirnya. Di awal cerita juga diperlihatkan Bondi yang memiliki dua orang sahabat, yaitu Ari dan Darto, serta Tony yang saat itu sedang naksir seorang cewek, yaitu Tari yang diperankan oleh Ratu Felicia. Pada suatu hari, Rini yang berencana untuk pergi ke kampus baru untuk mendaftarkan diri karena dia menyesali pada saat dahulu dia di drop out dari universitas lamanya. Namun rencana itu terhambat oleh suatu tragedi mematikan yang terjadi di rusun. Lift rusun yang udah usang jatuh dan menewaskan beberapa penghuni rusun. Tapi tidak dengan Pak Bahri yang pada saat itu juga berada di lift. Hari itu juga korban dari jatuhnya lift dikebumikan. Setelah proses pemakaman, tiba-tiba rusun dilanda badai. Listrik pun padam sehingga menyebabkan rusun pada saat itu menjadi mencekam. Penghuni rusun tidak bisa mengungsi karena di lantai dasar pusat jaringan listrik rusun telah terendam air banjir, sehingga sangat memungkinkan untuk penghuni tersebut tersetrum listrik. Di kegelapan malam yang sangat mencekam itu, para penghuni rusun mulai diteror oleh peristiwa-peristiwa yang aneh. Misalnya Tony yang dimintai tolong oleh Dino untuk membantunya mengambil garpu yang jatuh ke unit sebelah tempat tinggalnya. Dino di sini adalah salah seorang penghuni rusun yang diperankan oleh Jordi Pranata. Saat Tony hendak mengambilkan garpu tersebut, ia menemukan foto-foto yang menyiratkan bahwa unit tersebut atau rusun tersebut sudah lama dihuni, dan dia juga menemukan potret seorang wanita bernama Raminom yang mirip seperti ibu. Di tempat yang lain, Rini diam-diam mengambil koper milik Pak Bahri. Dia terkejut menemukan puluh-puluh jari manusia yang ada di dalamnya. Di malam yang mencekam tersebut, kejadian-kejadian aneh terus saja terjadi. Para penghuni rusun diserang oleh para pengabdi setan dalam sebuah ritual yang mengorbankan nyawa orang-orang penghuni rusun. Di film ini juga diceritakan bahwa Bapak Bahri memiliki hubungan erat dengan sekte pengabdi setan. Sekte sesat dari perempuan bernama Raminom yang mirip dengan ibu ini. Ternyata Pak Bahri memiliki perjanjian dengan Raminom, tapi karena dia muak dengan sekte pengabdi setan ini, dia berencana untuk keluar. Namun tidak semudah itu, dia dituntut untuk ganti rugi dengan mengorbankan nyawa 1000 orang untuk menggantikan nyawa dari 3 anaknya. Tenang aja guys, jadi nanti penghuni rusun ini akan ditolong oleh seorang wartawan yang sudah lama bernama Bapak Budiman. Jadi Bapak Budiman ini yang akan menolong mereka keluar dari serangan para pengabdi setan. Oke guys, agar kalian lebih puas untuk mengetahui apa yang akan terjadi
dan bagaimana film ini, langsung saja kalian datang ke bioskop-bioskop terdekat. Sekian dulu Sobat WSC, cerita singkat dari alur film Pengabdi Setan 2 Communion. Jangan lupa Sobat WSC yang suka dengan alur cerita film ini, di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Siapa lu?